Gizi kurang seperti stunting, wasting, dan anemia seringkali terjadi akibat kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, melemahkan daya tahan tubuh, dan mengganggu perkembangan otak. Oleh karena itu, memperhatikan asupan makanan bergizi sangat penting untuk mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Maka dari itu, pemerintah hadir melalui program Makan Bergizi Gratis. Makan Bergizi Gratis merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Sejalan dengan visi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis untuk masyarakat di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada Sabtu 15 Maret 2025. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 peserta yang sebagian besar adalah warga setempat. Program Makan Bergizi Gratis, programnya Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang nantinya juga bermitra dengan Kementerian atau Badan Gizi Nasional, ada Pak Nur Hadi selaku DPR RI. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita sejenak tundukkan kepala untuk berdoa, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, dan juga dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Husnul Arif Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Antox Prapungka Jaya SEMM, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Wahyudi Indrayana, tenaga ahli promosi dan edukasi gizi BGN, dan Dr. Ika Chandra Kusuma, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini adalah sosialisasi program gizi nasional makan gratis. Nggih mengke panjenengan nek kurang paham monggo tanya-tanya, karena program ini masih belum
teraplikasi. Jadi baru buat saya juga, mau ngomong apa juga baru buat panjenengan semuanya. Tapi ini adalah kebijaksanaan Presiden kita dan sudah harus kita dukung, nggih. Mudah-mudahan nanti lancar, apapun kebijaksanaan pimpinan harus kita dukung. Ini ada beberapa yang harus saya sampaikan, nanti silahkan dikaitan dengan Badan Gizi Nasional ini nanti ditanyakan, ada dokter juga, nggih. Ini Pak Eka ini luar biasa, dalam mewakili dari Kabid, nggih Pak, nggih. Memang bermitra, terus nanti akan saya suarakan, nanti kaitan tentang kesehatan Pak, nggih. Nanti bisa diskusi, saya selalu banyakan nanti punya puskesmas yang bisa rawat inap Pak, nggih. Itu harus wajib nanti, ngoten lho, nggih. Nanti termasuk pelayanan-pelayanan, kebetulan saya Dokter Eka, karena saya melayani sama dengan jenengan, saya itu sampai punya mobil ambulan Dok, pribadi, nggih. Nanti kalau ada yang, ya mudah-mudahan sehat semua, nggih. Kok nenek sampai sing ngelahirkan gak iso mlaku, artinya kan ngelahirkan kan gak oleh mlaku kan, keceblok nang dalan gitu loh, nggih. Saya siapkan mobil ambulan, yang sakit mungkin tetangga kanan kiri jenengan sampaikan, nggih. Saya tidak melihat itu partai apa, nggih. Kalau sudah melihat pelayanan, saya nggak melihat dari partai. Termasuk sunat gratis, saya kan punya sekolahan kesehatan ya, itu loh, nggih. Jadi sunat gratis itu sampai hari ini masih berlaku. Silakan nanti daftar ke kami, sunatnya gratis, sunatnya ya dokter. Kok kalau nggak dokter, Dokter Eka tak undang penyunati dewi gitu loh. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, sekali lagi saya matur suwun. Insya Allah ini bulan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Program makan bergizi gratis diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Program makan bergizi gratis menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar 171 triliun rupiah. Baik, terkait dengan program MBG yang merupakan proyek besar ini yang menyediakan makan untuk peserta didik ataupun anak sekolah dan lain-lain ini ternyata merupakan bagian dari Bapak Ibu citanya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Di situ ada 8 visi, di mana 4 diantaranya itu kami atau Badan Gizi Nasional ini mempunyai peran. Dengan adanya program MBG itu, makanya nanti itu juga akan mendongkrak adanya swasembada pangan. Swasembada pangan itu nanti akan arahnya ke sana. Lalu juga nanti ada peran masyarakat, itu koperasi, UMKM dan sebagainya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Bahan-bahan untuk makan dan sebagainya nanti didukung dari desa. Lalu yang ketiga, dengan adanya makan bergizi gratis ini, maka sedikit banyak pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini anak-anak kita itu juga semakin lebih baik. Dan yang keempat, dengan MBG ini artinya membangun dari desa, karena keberadaan nanti yang akan saya jelaskan, dapur-dapur untuk pelaksanaan MBG ini akan ada di wilayah desa termasuk salah satunya. Nah, disitulah nanti masyarakat mungkin hasil produksi, entah itu hasil pertanian, susu, daging dan sebagainya bisa didistribusikan di situ, dijual ke situ, sehingga selain anak-anak kita mendapatkan makan bergizi gratis, tapi juga kita sebagai masyarakat juga punya
peluang pasar untuk memasarkan hasilnya ke dapur-dapur tersebut. Bahwa program MBG ini kunci suksesnya itu ada yang namanya SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau mungkin lebih singkatnya kalau kita ini adalah dapur. Jadi untuk memberi makan ibu hamil, menyusui, dan anak-anak atau murid-murid sekolah itu nanti dibuatkan dapur di masing-masing setiap wilayah. Dapur yang akan dibangun seperti tadi janji Pak Prabowo itu tahun ini kita targetkan 5.000 dapur, Bu. 5.000 dapur. Saat ini yang sudah berjalan hampir 1.000 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami mohon maaf seperti di Kediri ini mungkin hanya masih hitungan jari, tapi kami yakin dalam waktu 3, 4 atau 5 bulan ataupun sampai akhir tahun 2025 ini akan jauh lebih banyak dapur-dapur yang akan kita bangun. Demikian. Dari 5 ini yang harus Ibu Bapak sekalian simak. Dari 5.000 target dapur yang akan kita bangun di tahun ini, itu yang dibangun oleh BGN hanya lebih kurang 1.542. Itu yang akan dibangun oleh BGN dengan bekerja sama dengan Pemda. Artinya bangunannya oleh BGN, mungkin tanahnya nanti dikomunikasikan dengan Pemda. Akan tetapi ada satu hal, kesempatan yang sangat besar bahwa lebih kurang 3.458 dapur nanti itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu adalah masyarakat yang berbadan hukum yang mungkin ingin bermitra dengan BGN. Sangat dipersilahkan, misalnya punya tempat, misalnya punya bangunannya, itu nanti bisa bermitra bermitra dengan BGN dalam program makan bergizi gratis di situ. Lalu setiap dapur itu akan melayani 3.000 sampai 3.500 murid ibu hamil dan menyusui. Jadi kalau misalnya di wilayah Kediri ini kurang lebih misalnya ada berapa? 300.000 atau berapa, mungkin kita bisa bayangkan itu lebih dari 20 ataupun mungkin lebih dari 30 dapur akan tergelar di Kabupaten Kediri ini. Nanti satu dapur itu akan dikepalai oleh satu orang kepala dapur, lalu satu orang ahli gizi, lalu satu orang akuntannya, bagian keuangannya, lalu lebih kurang 45 sampai 47 tenaga operasional. Untuk kepala dapur itu nanti akan ditempatkan atau ditentukan oleh BGN. Mereka saat ini sedang kita rekrut, Ibu. Ada yang sudah direkrut, ada yang sedang direkrut. Yang sudah direkrut itu sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan. Itu nanti mereka langsung ditempatkan di dapur-dapur yang sedang yang sudah berdiri. Sedangkan yang sedang direkrut saat ini itu lebih kurang 30.000 orang. Saat ini dengan proses perekrutan, setelah itu mereka akan mengikuti pelatihan untuk menjadi kepala SPPG. Jadi satu dapur akan dikepalai oleh satu orang yang ditempatkan dari BGN. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, dari akuntannya, dari ahli gizinya, dari orang yang tenaga operasionalnya, itu akan diambil dari masyarakat setempat. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti banyak ilmu yang akan disampaikan Pak Nur Hadi juga, dan ada banyak materi lagi yang kaitannya kebersamaan kita semua.
sepulang dari sini nanti akan ada arahan dari Pak Nuradi, akan ada tambahan informasi dari Pak Anto. Intinya hari ini kita harus bahagia. King Nopo Keranten hari ini kita berkesempatan untuk belajar bagian dari ngibadahipun panjenengan di bulan puasa. Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6%. Makan bergizi gratis ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional 2025 hingga 2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis ini dibiayai oleh negara, tidak sedikit Bapak Ibu, cukup besar. Januari sampai Juni itu menghabiskan sekitar 71 triliun. Bentuknya kayak apa nggih duitnya niku? Hitungannya 71 triliun itu Bapak Ibu, dananya niku disokne teng desa-desa, kabupaten kota, desa-desa. Sing biasane 71 triliun dhisik niku mung teng kementerian teng Jakarta mriko bredare uangnya, lah niki disokne teng desa-desa. Artinya apa? Jenengan bayangkan tadi sudah dijelaskan Pak Wahyudi, satu dapur itu 3.000 anak, melayani 3.000 anak. Leres mboten? Lah padahal Kabupaten Kediri nanti ada 200 dapur lebih. Jenengan bayang nih, berapa ribu ton kebutuhan beras setiap hari? Berapa ribu ton kebutuhan sayur tiap hari? Berapa ribu ton kebutuhan telur, ayam, daging, dan lain sebagainya. Artinya apa? Rupiah nanti akan berputar makin kenceng. Sing biasane nandur sayur iki gak patek payu, alhamdulillah terserap, harganya makin stabil. Beras mboten sampai ngedol teng Jobo Kediri pun pajeng, diserap oleh dapur-dapur nanti. Lauk pauk lele sing biasanya ternak lele angel dodole niki mengke gampil, paten, gurameh dan lain sebagainya, semua dibutuhkan. Artinya apa Bapak Ibu? Selain tujuan utama untuk meningkatkan tumbuh kembang anak ini semakin baik, nggih. Nah, yang kedua adalah faktor untuk ekonomi, penunjang pembangunan ekonomi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggih. Pak Nur, tapi teng Kecamatan Banyakan, Gringging, Grogol niki dereng enten nek. Memang ini masih persiapan. Masih persiapan. Lah, nanti beberapa pengusaha saya dorong karena ada kemitraan swasta yang bisa untuk mendirikan dapur. Nah, termasuk nanti Pak Anto. Kita doakan Pak Anto nanti punya beberapa dapur ya di sekitar Banyakan dan sekitarnya, nggih. Kersane anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti segera tersuplai makanan bergizi gratis. Itu dua tujuan utama penting. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, program makan bergizi gratis ini juga bisa untuk mencegah stunting. Kenapa bisa? Loh, Pak Prabowo sampaikan ibu hamil, ibu menyusui, nggih, ini juga dapat program makan bergizi gratis. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi. Tidak hanya anak sekolah saja, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tapi ibu hamil dan ibu menyusui ini dapat program makan bergizi gratis. Artinya apa? Pak Prabowo menginginkan mulai dari bayi di dalam kandungan itu pun diperhatikan masalah gizinya. Dados mengke lahir niku insyaallah pun mboten enten stunting. Jenengan persani, karena saya di Komisi 9 yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia ya, juga Kementerian Perlindungan Migran Indonesia. Itu Bapak Ibu, mengke ke depan wong kerja teng Australia, kerja teng Amerika, kerja teng Qatar, kerja teng Eropa niku koyo alah dhewe kerja teng Surabaya ngoten lho. Terus
dunia niki makin mengglobal, makin bebas. Jadi jenengan mboten usah wasumelang duwe anak perawat kerja ning Jerman. Perawat kerja teng Jerman bayarannya 45 juta saulan Bapak Ibu. Lah kenapa Eropa, Timur Tengah, Jepang, Korea banyak merekrut tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan dari Indonesia, terutama perawat, karena orang Indonesia terkenal pekerja keras. Satu, kedua ramah, tiga sabar dan telaten. Sebenarnya Indonesia sangat disukai, tapi jangan sampai kita terus-menerus menjadi negara miskin, negara tertinggal. Contohnya negara tertinggal, negara miskin ini lek kirim tenaga kerja ke luar negeri, sing dikirim pembantu rumah tangga. Niku panggah tertinggal. Paham Bapak Ibu? Milo lek gadah putra, gadah anak, ayo Bapak Ibu, kula jenengan wis biasa rekoso. Sing penting anake mulya. Pun ngantos ceklek lulusan SMP mandek, pun ngantos putus asa SMA mandek, lek iso sampai perguruan tinggi minimal S1 Bapak Ibu, nggih. Kenapa seperti itu? Kula pun ngerasakne dhewe bahwa ketika kula dadi DPR RI, ya Allah, zaman sakmonten sik pertama kula S1, kanan kula S2, mriki doktor, mriki profesor. Ya Allah, sujune aku sik S1 yang SMA ora nggih isin kula. Intinya apa? Sekolah makin tinggi juga membuat PD anak jenengan. Mengke putrane jenengan mboten teng glibet teng griya mawon. Kumpul kalih kanca kancane Bapak Ibu. Oh, lulusan ini, lulusan pondok pesantren ini, lulusan S1 ini, S2. Niki penting. Wis to, awake dhewe rapopo rekoso sebenting anake mulya. Kita harus membatasi yang namanya gula, garam dan lemak. Berapa pembatasannya? Pembatasan untuk gula maksimal 4 sendok ya, maksimal. Ini termasuk gula yang ada di dalam makanan. Roti itu kan ada gulanya ya. Nah, sudah tepung ada gulanya lagi. Ya, kemudian kita masak sayur bening misalkan ada gulanya ya. Nah, itu sudah termasuk. Jadi maksimal gula yang boleh kita makan adalah yang baik adalah 4 sendok. Kemudian yang kedua, garam. Garam juga harus dibatasi 1 sendok 1 hari. Tidak boleh lebih ya. Kalau lebih, kelebihan garam biasanya bisa kena penyakit apa Bapak Ibu? Hipertensi. Kalau gula tadi diabetes ya. Jadi itu 1 sendok. Kemudian lemak atau minyak ini maksimal 5 sendok. Nah nanti kalau lemaknya terlalu tinggi, minyaknya terlalu tinggi, akibatnya jadi kolesterol, trigliserida dan lain sebagainya. Jadi dibatasi dengan rumus 4-1-5 ya, ini penting sekali. Jadi kalau kelebihan tidak baik. Lanjut. Nah juga bahwa penting sekali untuk minum air putih atau air masak ya, minimal 8 gelas 1 hari. Ya kalau puasa berarti sahur juga minum 2 gelas, mungkin 3 gelas, buka juga minum, di tengah-tengah itu juga bisa minum supaya tubuh kita tergantikan cairannya, namanya rehidrasi. Minimal 8 gelas, lebih boleh, kalau kurang jangan, minimal 8 gelas 1 hari. Lanjut ya, lanjut aja Pak, ini satu lagi. Nah ini, jadi dalam program isi piringku yang penting adalah bagaimana kita merencanakan menu harian. Minimal makan sayur seminggu 4 kali 5 kali, kalau bisa ya setiap hari ya. Kemudian ada lemak yang baik. Contohnya apa lemak yang baik? Ikan ya kan, mengandung omega 3 ya. Itu lebih sering lebih baik, minimal 2 kali dalam seminggu. Kemudian kalau bisa dimasak sendiri ya. Dimasak sendiri tentunya akan jauh lebih sehat ya, minyaknya pakai minyak yang sehat, tidak terlalu banyak dan sebagainya, sehingga menu yang kita sodorkan kepada anak-anak kita, remaja kita dan lain sebagainya menjadi lebih sehat. Lanjut Mas. Nah ini penting Bapak Ibu terkait dengan yang namanya program makan bergizi gratis ya, yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Apa tuh sebetulnya fungsinya? Fungsinya ini saat ini kan masih dalam remaja ya, nanti ke depan ada ibu hamil, ada ibu menyusui. Yang pertama kenapa bagi anak dan remaja? Karena anak dan remaja itu butuh pertumbuhan yang optimal ya. Sekarang ini anak remaja ini kalau
zaman saya dulu mungkin 165, 170 itu sudah maksimal, tapi sekarang tidak bisa 170, 180 tingginya, sehingga mungkin butuh pertumbuhan. Nah, kalau mereka butuh mau tumbuh, pasti butuh yang namanya asupan gizi yang lebih. Salah satunya diberikan adalah makan bergizi tadi. Yang kedua, untuk energi supaya bisa beraktivitas. Nyuwun sewu, kalau sekolah itu butuh energi enggak Bapak Ibu? Iya. Coba misalkan kalau anak itu kurang makan ya, tidak sarapan pagi, di sekolah bagaimana kira-kira? Lemes, ngantuk ya. Apalagi Bu? Gak fokus ya, enggak konsentrasi dan sebagainya. Karena apa? Mereka tidak mempunyai energi yang cukup. Lah itulah diberikan yang namanya makan bergizi gratis. Ya, alhamdulillah hari ini sosialisasi makan bergizi gratis ada di wilayah Kecamatan Banyangan, Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Banyangan. Kita sampaikan kepada warga bahwa program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo ini sangat bagus ya, yang utamanya memang untuk penambahan asupan gizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil dan juga ibu menyusui, sehingga ke depan angka stunting ini akan semakin berkurang, akan semakin menurun. Nah, hebatnya lagi program ini juga akan memberikan efek daya positif ya, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi tingkat lokal, karena setiap dapur yang melayani sekitar 3.000 paket makanan untuk siswa, ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui, ini tentu juga akan memberikan dampak kaitannya penyerapan bahan-bahan pokok lokal seperti beras, sayur, lauk pauk dan lain sebagainya, sehingga perputaran uang akan semakin besar dan ujung-ujungnya penambahan income akan terjadi. Pada kesempatan ini mungkin adalah salah satu rangkaian dari kegiatan sosialisasi MBG di Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini mungkin ada sedikit penguatan, penambahan informasi berkenaan dengan MBG ini. Antara lain salah satunya adalah kami ingin masyarakat lebih eager untuk berpartisipasi, baik itu menjadi mitra ataupun berkontribusi untuk terselenggaranya ataupun untuk operasional dari SPPG yang akan berdiri di wilayah Kabupaten Bekasi. Paling tidak dengan adanya SPPG itu seluruh masyarakat di sekitarnya akan tergerak, entah itu sebagai penyuplai bahan ataupun juga pekerja yang ada di dalamnya. Makan bergizi gratis.